Teman-teman, hari ini di tengah musibah Ponpes Al-Khazini, ya benar, itu memang kelalaian teknis pembangunan. Saya sepakat sebagaimana kata Gus Rumel, Ponpes Al-Khazini memang gagal membangun pondasi musola. Tapi ya jangan lupa bahwa Ponpes ini sukses selama 100 tahun untuk membangun pondasi agama bagi para santrinya. Tapi di tengah musibah ini muncullah beberapa opini, yakni salah satunya adalah feodalisme pesantren. Padahal ya, hal ini tuh bukan hal substansial, ataukah memang hal itu memang dicari-cari kesalahannya. Tapi ya saya memaklumi bahwa memang banyak orang yang offset logikanya. Seakan karena ada satu pesantren yang keliru, berarti semua pesantren juga ikut keliru dan muaranya adalah feodalisme. Oke teman-teman, beberapa waktu lalu saya ini sempat ngobrol sama Gus Rifkil Muslim dan Ning Imas. Beliau tuh berbicara tentang pengalamannya soal Islam di Turki. Beliau bercerita bahwa di sana banyak orang yang sudah tidak lagi sholat. Bahkan di musim dingin, minum alkohol itu menjadi hal yang lumrah bagi para muslim di sana. Padahal dulu kita tahu Turki itu pusat dunia Islam. Tapi sekarang bekas-bekas sekularisasi membuat unsur keislaman perlahan memudar. Saya mendengar itu dan rasanya agak miris. Bukan karena saya ingin menilai, tapi karena saya takut jangan-jangan Indonesia sedang berjalan ke arah yang sama. Dan hari ini orang tuh seneng dengan lelucon modernitas. Banyak orang yang bangga menjadi modern tapi malu menjadi religius. Sebagaimana kita senang mengutip yang kebarat-baratan, tapi lupa dengan filsafat ketimuran yang mengajarkan kita untuk andap asor, keluhuran budi dan kesadaran batin. Nah, rasionalitas kita memang harus tinggi teman-teman. Tapi rasa hormat mengapa semakin tipis? Kita tuh harus bangga berpikir kritis. Tapi mengapa di sisi lain kita menertawakan spiritualitas? Sebagaimana hari ini muncul suara-suara sumbang yang berkata pendidikan pesantren itu feodal. Ya mungkin kita nggak bisa menutup mata, yang mana mungkin beberapa oknum pesantren demikian. Tapi apakah sepicik itu kita melihat kehidupan? Apalagi pesantren sebagai pembangun peradaban Islam di Indonesia. Saya teringat pada sosiolog Émile Durkheim, sosiolog Prancis yang bicara tentang solidaritas mekanis. Ia tuh bilang masyarakat tradisional itu bertahan karena kesamaan nilai, bukan karena struktur kuasa. Dan kalau kita lihat pesantren, bukankah itu bentuk solidaritas mekanis yang paling nyata? Orang di dalamnya tidak tunduk karena takut, tapi ya karena cinta. Cinta pada ilmu, cinta pada guru, cinta pada nilai-nilai yang diajarkan dalam pesantren. Di situ ada kiai yang dihormati, bukan karena jabatan. Kalau Anda tahu sendiri, bukan karena jabatan, tapi ya karena akhlaknya, karena ilmunya. Dan jujur saja, sampai hari ini saya bangga dengan menjadi santri. Bukan karena takut, tapi ya karena cinta, kesan dan pengalaman pribadi akan pesantren. Ya entah kalau pengalaman kalian, pengalaman dan nilai-nilai keteladanan dari seorang kiai dan budaya pesantren ini, sebagaimana saya teringat Max Weber itu menyebutnya charismatic authority. Kekuasaan moral yang lahir dari keteladanan dan otoritas yang punya harismatik, bukan kekuasaan politik yang menindas dari tokoh yang tak kompeten. Jadi kalau ada santri mencium tangan kiai, maka ingat itu bukan tanda feodalisme, itu tanda adab. Sebagaimana Syekh Mahmud Saltut itu seorang ulama besar Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, pernah mengatakan bahwasanya mencium tangan ulama, mencium tangan orang tua itu jaizun, boleh hukumnya.
bahkan dianjurkan selama dorongannya adalah rasa hormat dan kebaikan. Bahkan kalau kita ini membaca-baca hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam Fathul Bari dijelaskan oleh Ibn Hajar al Asqalani, disebutkan di situ, kumna ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqabbalna yadahu. Kami itu berdiri, kata para sahabat, dan mencium tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibn Hajar mengatakan sanadnya sahih. Jadi kalau perbuatan Nabi saja disebut feudal, mungkin kita sedang kehilangan arah dalam menafsirkan rasa hormat. Begitupun sejarah daripada Nabi. By the way, bahkan saya ini seorang pendidik. Saya tuh sadar banget, pendidikan karakter itu tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada sentuhan keteladanan, role model yang bisa kita tiru. Kita boleh punya teori kognitif, kurikulum modern, rubrik penilaian yang canggih, tapi tanpa figur yang dihormati, ya karakter hanyalah teks di atas kertas. Namun pesantren dengan segala kekurangannya masih menjadi satu dari sedikit tempat di negeri ini yang membangun karakter lewat keseharian. Santri diajarkan bangun pagi, membersihkan masjid, membersihkan pondok, membaca Quran, menghormati guru. Dan itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh pesantren. Itu bukan bentuk feudalisme, tapi adalah pembiasaan nilai. Ya tapi mungkin dunia hari ini sudah terlalu mencintai otak, sampai mungkin lupa bahwa peradaban itu dibangun dari adab. Peradaban dibangun dari adab. Kita harus rasional tentu, tapi jangan kehilangan spiritualitas. Kita harus terbuka, kita harus inklusif, tapi jangan menertawakan spiritualitas. Karena bangsa ini tidak akan kuat hanya dengan cerdas, namun akhlaknya kurang ajar. Bangsa ini kuat karena masih punya rasa hormat, masih tahu malu, masih mengerti arti takdim. Maka sebelum kita menghakimi sesuatu, yuk adil. Mari kita adil. Mari kita belajar untuk melihat dengan seimbang. Jangan menilai masa depan dengan membuang akar masa lalu. Karena pesantren sekali lagi bukan feudalisme, dan tentunya saya membuktikan itu sendiri. Terima kasih.